Dinamika masa Orde Baru di Indonesia merujuk pada perubahan-perubahan seperti sosial, ekonomi, dan politik pada masa pemerintahan Pak Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, berikut beberapa aspek dinamika masa Orde Baru yang akan kami bahas. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, stabilisasi ekonomi. Tahun 1966 sampai 1970. Pemerintah Soeharto melakukan stabilisasi ekonomi dengan cara mengendalikan inflasi, mengatur mata uang, dan memperbaiki sistem perbankan. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Tahun 1970 sampai 1980. Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian. Ketiga adalah liberalisasi ekonomi tahun 1980 sampai 1990. Pemerintah melakukan liberalisasi ekonomi dengan cara membuka pintu bagi investasi asing dan swasta. Yang keempat, deregulasi ekonomi dari tahun 1990 sampai 1998. Pemerintah melakukan deregulasi untuk meningkatkan daya saing. Pencapaian ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. PDB Indonesia tumbuh rata-rata 7% per tahun. Yang kedua, industri manufaktur. Industri manufaktur berkembang pesat terutama tekstil, elektronik, dan otomotif. Yang ketiga, pertanian. Produksi meningkat, membuat Indonesia menjadi swasembada beras. Yang keempat ada ekspor. Ekspor meningkat, terutama minyak, gas, dan komoditas lainnya. Tantangan ekonomi. Yang pertama, ketergantungan minyak. Ketergantungan pada minyak sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan kaya dan miskin semakin meningkat. Yang ketiga, korupsi. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia sangat merajalela. Yang keempat, krisis moneter. Krisis moneter dari tahun 1997 sampai tahun 1998 di Indonesia sangat membuat ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Dampak sosial. Yang pertama ada peningkatan pendapatan. Pendapatan per kapita di Indonesia meningkat. Kedua, itu ada peningkatan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga itu ada perubahan sosial dan budaya, dan termasuk modernisasi dan urbanisasi. Kritik dan kontroversi. Yang pertama, korupsi dan nepotisme dalam pemerintah. Yang kedua, penindasan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Yang ketiga, pengabaian lingkungan dan sumber daya alam. Dan yang terakhir, keempat, ketergantungan pada hutang luar negeri dan investasi asing. Kesimpulannya adalah masa Orde Baru memberikan banyak dampak bagi ekonomi di Indonesia. Nah, meskipun mendapatkan banyak pencapaian, namun masih banyak tantangan dan masalah yang dihadapi secara signifikan.